Bab 52, Memohon Kembali. Setelah Jerry Yan mengantarkan Leslie Kin dan Happy ke rumah lama keluarga Kin, Leslie Kin baru akan turun dari mobil. Jerry yang tiba-tiba tertawa, "Tunggu, aku menyetir masuk ke dalam halaman." Leslie Kin belum bereaksi. Jerry yang sudah turun membuka pintu halaman, selanjutnya kembali ke dalam mobil. Leslie Kin masih terkejut. Jerry yang sudah menghentikan mobil di dalam halaman. "Jerry Yang, kamu cepat bawa mobil keluar. Bila ibuku tahu, mengusirmu adalah hal kecil, bagaimana bila merusak mobilmu?" Ekspresi Leslie Kin panik. Di rumah ini, Yuri Zhou yang berkuasa. Leslie Kin masih belum tahu tadi pagi Jerry yang sudah mengatasi ibu mertua, lagi pula mulai hari ini, dia juga akan tinggal di rumah ini. "Leslie, maksudmu adalah, mengusirku adalah hal kecil, merusak mobil adalah hal besar." Jerry yang berpura-pura sedih. Leslie Kin berkata kesal, "Omong kosong. Ibuku tidak ingin bertemu denganmu, mengusirmu adalah hal yang normal, namun bila merusak mobil, bagaimana? Harga mobilmu ini seharusnya tidak lebih rendah dari 1 juta RMB bukan? Mobil ini lebih dari 1 juta RMB, hanya mobil baru dengan perlengkapan tercanggih dimulai dari 1 juta RMB, apalagi mobil ini, Charles Ma khusus mencari kantor pusat Volkswagen, membuatnya berdasarkan keamanan tertinggi militer. Walaupun ibuku dulu pernah berkata mengizinkanmu tinggal di sini mulai sekarang, namun ucapannya sering berubah-ubah." Sedang bicara, tiba-tiba Leslie Kin melihat Yuri Zhou keluar dengan mengenakan apron, wajahnya seketika panik. "Celaka, ibuku keluar." Dia bergegas turun dari mobil, baru akan menjelaskan, Jerry yang sudah duluan membawa sebuah tas perhiasan Yu Yuan, sambil terkekeh maju menyodorkannya pada Yuri Zhou, "Ibu, ini adalah gelang giok Hetian yang aku belikan khusus sesuai dengan kepribadian Anda saat aku melewati toko giok. Anda lihat apa menyukainya. Tadi pagi baru menerima uang tunai 50.000 RMB dari Jerry Yang, malam hari menerima sebuah gelang giok yang nilainya sangat tinggi." Hati Yuri Zhou sangat gembira. Namun kekesalannya selama ini pada Jerry yang membuatnya tidak dapat segera merubah sikapnya pada Jerry Yang, namun bagaimanapun sikapnya jauh lebih baik daripada dulu. Yuri Zhou mendengus dingin, menerima tas perhiasan, berkata datar, "Anggap kamu masih memiliki sedikit hati nurani." Selesai bicara, dia berbalik kembali ke kamarnya. Leslie Kin melihat semuanya dengan tercengang, sampai Jerry yang mengingatkannya, "Cepat masuk ke dalam rumah, sudah lama tidak memakan masakan ibu." Tidak menunggu Leslie Kin bergerak, dia sudah menggandeng tangan Happy masuk ke dalam rumah. Dia masih bisa berbuat seperti ini. Leslie Kin bergumam, selanjutnya mengikuti Jerry yang masuk ke dalam rumah. "Di mana ibuku?" tanya Leslie Kin bingung. Jerry yang tersenyum menggeleng, "Mungkin pergi mencari tahu kebenaran." Mencari tahu kebenaran, Leslie Kin bingung. Saat ini Yuri Zhou sedang bersembunyi di dalam kamarnya, dia sudah mengeluarkan gelang giok dan mengenakannya di pergelangan tangan, dia begitu menyukainya, ini seharusnya tidak mungkin palsu bukan? Karena gelang giok sangat cantik, teksturnya halus, dipakai di tangan sangat nyaman. Saat dia melihat harga pada label, dia tak tahan terkejut. Astaga! Gelang giok ini ternyata 300.000 RMB. Seharusnya tidak mungkin palsu bukan? Dia bergegas mulai memeriksa sesuai cara memeriksa yang ada pada label. 5 menit kemudian, Yuri Zhou dengan hati-hati menaruh kembali gelang giok ke dalam kotak perhiasan, menguncinya di dalam brankas, baru berjalan sampai pintu, dia tiba-tiba berbalik, "Tidak bisa, David tahu sandinya, aku harus mengubah sandinya juga." Dia kembali menyetel ulang sandi, baru pergi dengan tenang. Karena khawatir Yuri Zhou tiba-tiba meledak marah, begitu masuk Leslie Kin langsung menempatkan Jerry yang di kamarnya, menyuruhnya menemani Happy bermain. Ini pertama kalinya Jerry yang bermain dengan Happy di dalam rumah. Di lantai atas terdengar suara tawa Happy. Leslie Kin tiba-tiba sedikit cemburu, mengomel, "Berandalan kecil, tertawa begitu gembira, pasti sudah melupakanku." "Di mana Jerry Yang?" Saat ini Yuri Zhou berjalan keluar membawa sayur, tidak melihat Jerry Yang, dia bertanya sambil menatap ke arah Leslie Kin dengan bingung.
Lesikin dengan hati-hati menatap Yuri Zhou sejenak, dia ada di atas menemani Happy bermain. Kalau begitu cepat suruh turun makan. Yuri Zhou memutar matanya. Sejak Jerry yang menyetir mobil masuk ke halaman, Lesikin sudah mati rasa. Yuri Zhou hari ini benar-benar seperti orang lain, bahkan dia merasa tidak mengenalnya. Saat Jerry yang turun, Yuri Zhou kembali seperti semula, berkata dengan wajah dingin, nanti bila masakan sudah siap, apakah aku masih perlu ke atas memintamu turun? Jerry yang bergegas menggeleng, tersenyum berkata, Ibu, aku tahu aku salah, lain kali pasti akan keluar lebih awal. Lesikin tidak menganggap ucapan Yuri Zhou, namun ucapan Jerry yang akhirnya membuatnya menyadari ada yang janggal. Pertama Jerry yang menyetir mobil masuk ke dalam halaman, Yuri Zhou juga menyuruhnya memanggil Jerry yang untuk makan. Masih ada percakapan seperti sekarang, semuanya membuktikan dua orang yang seperti air dan api ini sepertinya mencapai kesepakatan. Selain itu, tadi pagi, Yuri Zhou juga berkata akan membiarkan Jerry yang tinggal di dalam rumah. Apakah dia sungguh tidak menyesalinya? Apa maksudnya? Lesikin mengernyit menatap ke arah Jerry yang anak kecil harus banyak makan sayur. Jerry yang berpura-pura tidak mendengar, menjepit sayuran hijau dan meletakkannya ke mangkuk Happy, kembali menjepit sepotong daging meletakkannya ke mangkuk Lesikin. Pekerjaanmu sibuk, banyak makan daging, membantumu memperkuat kekebalan tubuh. Ibu, aku sudah kembali. Saat sedang makan, Yumi Qin juga pulang kerja, dengan buru-buru melesat masuk dalam rumah. Tidak sempat berganti sandal, dia melihat sesosok bayangan familiar duduk di depan meja makan. Dia tercengang, tanpa berganti sepatu, bergegas berlari ke depan meja makan. Setelah memastikan itu Jerry yang, dia dengan terkejut berseru, kakak ipar, ternyata sungguh kamu. Jerry yang tersenyum pada Yumi Qin. Apa yang kamu lakukan? Masih tidak duduk makan? Yuri Zhou dengan kesal melotot pada Yumi Qin. Yuri Zhou tadi sangka tidak menghalanginya memanggil kakak ipar, Yumi Qin seketika semakin terkejut. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Selagi Yuri Zhou pergi mengambil nasi, Yumi Qin bertanya pelan. Ekspresi Lesikin datar, tidak tahu. Jelas masih marah pada rahasia antara Jerry Yang dan Yuri Zhou. Happy? Barusan saat kalian pulang, apa terjadi sesuatu? Yumi Qin kembali menatap ke arah Happy dan bertanya. Happy sambil mengunyah sayur, sambil berkata dengan tidak jelas, tidak. Ayah masih di atas menemani Happy bermain sangat lama. Ini tidak normal, ekspresi Yumi Qin bingung. Saat ini, Yuri Zhou datang mengambilkan nasi untuknya, baru bisa membungkam mulutnya. Ini pertama kalinya Jerry yang makan masakan rumah yang dibuat Yuri Zhou, hanya saja demi makan masakan ini, dia sudah menghabiskan banyak pikiran. Baiklah, karena sudah kenyang, sekarang aku umumkan suatu hal. Yuri Zhou tidak memedulikan sedikitpun Jerry yang masih makan mangkuk kedua, berkata, agar Happy bisa memiliki sebuah keluarga yang utuh. Mulai hari ini, Jerry yang tinggal di dalam rumah. Apa? Yumi Qin yang sedang minum seteguk air hampir menyemburkannya. Lesikin dan Happy tahu berita ini tadi pagi, mereka tidak mengeluarkan sikap janggal, di dalam hati, Lesikin juga hanya penasaran, sebenarnya bagaimana Jerry yang melakukannya, tak disangka bisa membuat Yuri Zhou setuju dia tinggal di dalam rumah. Di saat ini, dari pintu gerbang tiba-tiba terdengar suara deru mesin. Ekspresi Yuri Zhou tiba-tiba menjadi muram, sepertinya ayahmu pulang. Ibu, aku yang buka pintu. Selesai bicara, Jerry yang berbalik pergi. Dia baru membuka pintu, melihat sesosok bayangan familiar, satu tangan tergantung di leher karena digips, satu tangan lainnya masih membawa kotak hadiah. Jerry Yang, melihat orang yang membuka pintu adalah Jerry Yang, ekspresi Fredkin tercengang. Namun begitu teringat tujuannya datang kemari, dia kembali menekan semua kebenciannya di dalam hati. Jerry Yang, apa Lesi ada di rumah? Ada, kata Jerry Yang singkat, melihat sikap Fredkin, dia tahu tujuannya kemari. Aku masuk melihat-lihat Lesi. Sambil bicara Fredkin bersiap masuk ke dalam halaman. Sekarang dia adalah GM Grup Sanhei, sangat sibuk, bukan siapapun memiliki kualifikasi bertemu dengannya.
kata Jerry yang dengan dingin, lalu dengan suara brak menutup pintu gerbang. Aku sudah pernah berkata suatu hari akan membuat keluarga Qin memohon Lacey Qin kembali. Setelah menutup pintu, sepasang mata Jerry yang memicing bersambung.